Dia menyimpulkan bahwa kebangkitan Yesus terjadi menjadi alasan perubahan murid-murid tersebut. Ini ditunjukkan dengan standar moral yang tinggi. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-87 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Dia Bangkit. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Waktu hari Sabat sudah lewat, pagi-pagi sekali pada hari Minggu saat matahari baru terbit, Maria dari kampung Magdala, Salome, dan Maria ibunya Yakobus pergi ke kuburan Yesus. Sebelum pergi, mereka membeli minyak yang harum untuk meminyaki mayat Yesus. Waktu di jalan, mereka saling bertanya, siapakah yang akan menolong kita untuk menggulingkan batu besar itu, supaya kita bisa masuk ke dalam kuburan? Tetapi waktu mereka sampai di kuburan, mereka melihat batu besar itu sudah terguling. Segera mereka masuk ke dalam kuburan itu dan melihat satu malaikat yang kelihatannya laki-laki muda. Dia berpakaian putih dan sedang duduk di sebelah kanan kuburan itu. Mereka pun kaget sekali. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan kaget, saya tahu kalian mencari Yesus, orang Nazaret yang sudah disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, karena Allah sudah menghidupkan dia kembali. Lihat saja tempat di mana mereka menaruh mayatnya. Jadi sekarang pergilah dan beritahukanlah kepada murid-muridnya, khususnya kepada Petrus, katakanlah, Yesus sudah duluan pergi ke Galilea, dan kalian akan menemui dia di sana sesuai dengan apa yang sudah pernah dia beritahukan kepada kalian." Dengan gemetar, perempuan-perempuan itu lari meninggalkan kuburan itu. Karena sangat takut dan bingung, mereka tidak bicara apa-apa dengan orang yang mereka temui di jalan. Karena mereka masih sangat takut. Pada hari Minggu pagi-pagi sekali, Yesus sudah hidup kembali. Pertama sekali dia memperlihatkan dirinya kepada Maria dari kampung Magdala. Daripadanya lah Yesus pernah mengusir 7 roh jahat. Lalu Maria pergi memberitahukan hal itu kepada orang-orang yang dulu mengikut Yesus. Waktu itu mereka masih berduka dan menangis karena kematian Yesus. Waktu mereka mendengar bahwa Yesus sudah hidup kembali dan Maria baru saja melihat dia, mereka tidak percaya. Tidak lama sesudah itu, Yesus memperlihatkan dirinya dengan muka seperti orang lain kepada 2 orang yang dulu sering bergabung dengan murid-muridnya. Saat itu mereka sedang berjalan dari Yerusalem ke tempat lain. Waktu 2 orang itu sadar bahwa orang yang bersama dengan mereka adalah Yesus, tiba-tiba Yesus menghilang. Lalu mereka berdua kembali dan menceritakan kejadian itu kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Akhirnya Yesus memperlihatkan diri kepada ke-11 muridnya. Itu waktu mereka sedang makan. Dia menegur mereka karena kekerasan hati mereka, sehingga walaupun sudah beberapa orang saksi mata yang memberitahukan, mereka masih tidak mempercayai bahwa dia sudah hidup kembali. Lalu dia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kabar baik kepada semua orang. Orang yang tidak mau percaya kepadaku akan dihukum, tetapi orang yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan.
Dan kepada setiap kalian yang percaya kepadaku, Allah akan memberikan kuasa kepadamu untuk melakukan keajaiban-keajaiban ini. Demi aku dimuliakan, kamu akan mengusir setan-setan, akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang belum pernah kamu pelajari. Dan biarpun kamu memegang ular dengan tangan saja atau minum racun, kamu tidak akan sakit atau mati. Dan kamu juga akan meletakkan tangan atas orang-orang sakit sambil berdoa kepadaku, dan orang sakit itu akan sembuh. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 16 ayat 1 sampai 14. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus dikuburkan, jenazahnya terbaring di dalam kubur sampai Minggu dini hari. Pada Sabtu malam, 3 perempuan membeli rempah-rempah untuk mengurapi dia. Pada hari Minggu pagi, mereka datang ke makam saat matahari terbit. Para perempuan ada kekhawatiran tentang akses menuju ke makam. Makam telah disegel dengan batu besar, tetapi batu besar itu telah terguling. Memasuki makam, mereka melihat seorang pemuda mengenakan jubah putih panjang, dan itu adalah malaikat. Mereka terkejut, tetapi dia berusaha menenangkan ketakutan mereka. Pesannya kepada para perempuan itu, "Kamu mencari Yesus dari Nazaret yang disalibkan, dia telah bangkit. Lihatlah tempat di mana mereka meletakkan dia. Tetapi pergilah, beritahu murid-muridnya dan Petrus bahwa dia akan pergi mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang telah dia katakan kepadamu." Perempuan-perempuan itu pergi dengan takjub dan ketakutan. Tetapi segera ketakutan mereka akan berubah menjadi sukacita besar. Bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk murid lain juga. Untuk menghargai alasannya, mari kita lihat penampakan Yesus secara keseluruhan oleh catatan 4 Injil ditambah yang didaftar oleh Paulus. Yang pertama, penampakan Kristus kepada muridnya. Untuk Maria Magdalena, seperti yang dijelaskan di dalam teks kita, Markus 16 ayat 9 sampai 11. Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dia adalah seorang wanita yang sudah disembuhkan ataupun dipulihkan oleh Yesus karena Tuhan Yesus sudah mengusir 7 roh jahat dari dalam dirinya. Dan dia menjadi sangat mengasihi Yesus dan menjadi pengikut Yesus yang setia. Dan kepada perempuan lainnya, seperti yang diungkapkan di dalam Injil Matius 28 ayat 9 sampai 10, di mana Yesus mengulangi apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Kepada kedua murid yang berjalan ke Emmaus, seperti yang dijelaskan di dalam teks kita Markus 16 ayat 12 sampai 13, diuraikan juga oleh Injil Lukas, yakni di dalam pasal 24 ayat 13 sampai 32. Lalu kepada Petrus dilaporkan setelah kesaksian kedua murid yang sudah terlebih dahulu melihat Yesus. Disebutkan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Kepada para rasul dengan Thomas yang absen, sebagaimana ditulis di dalam Markus 16 ayat 14, akhirnya Yesus memperlihatkan diri kepada ke-11 muridnya itu waktu mereka sedang makan. Dia menegur mereka karena kekerasan hati mereka, sehingga walaupun sudah beberapa orang saksi mata yang memberitahukan, mereka masih tidak mempercayai bahwa dia sudah hidup kembali. Ini juga dijelaskan secara rinci oleh Lukas dan Yohanes, masing-masing di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 43, kemudian di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 25. Dan kepada para rasul dengan kehadiran Thomas. Seminggu kemudian, seperti yang dijelaskan oleh Yohanes di dalam Injilnya, Injil Yohanes 20 ayat 26 sampai 31. Disebutkan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Saya juga menyampaikan bahwa Yesus sudah menampakkan dirinya kepada Petrus, lalu kepada ke-12 rasulnya. 1 Korintus 15 ayat 5.
kepada 7 murid di tepi laut Galilea, termasuk Petrus, Thomas, Nathanael, Yakobus, dan Yohanes. Sesudah itu, Yesus memperlihatkan dirinya lagi kepada kami, murid-muridnya di pinggir danau Galilea. Beginilah kejadiannya. Kami yang ada di situ adalah Petrus yang juga disebut Simon, Thomas si anak kembar, Nathanael dari desa Kana di daerah Galilea, saya Yohanes dan abang saya, dan juga 2 murid Yesus yang lain. Ini menurut catatan Yohanes 21 ayat 1-2. Kemudian saat mereka sedang memancing ataupun menebarkan jala untuk menjala ikan, mereka kemudian atas perintah Tuhan Yesus, lalu mereka makan bersama karena Tuhan Yesus sudah menyiapkan ikan dan roti untuk mereka makan. Juga menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Ini dicatat oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Sesudah itu Yesus menampakkan diri kepada 500 orang saudara-saudari seiman kita pada waktu yang sama. Sebagian besar dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa orang dari mereka sudah meninggal. Ini dicatat oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Mungkin ini terjadi di Galilea seperti yang diarahkan oleh malaikat dan Yesus. Mungkin ketika amanat agung pertama kali diberitakan kepada mereka. Lalu kepada Yakobus, adik Tuhan Yesus. Ini dicatat oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 7, yang sebelumnya tidak percaya tetapi kemudian menjadi murid Yesus. Yohanes 7 ayat 5, Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Lalu kepada murid dan orang lain. Ini dicatat oleh Lukas di dalam Injilnya, Lukas 24 ayat 44-49. Kali ini terjadi di Yerusalem sesaat sebelum kenaikannya ke surga. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3-8. Lalu Yesus juga menampakkan diri kepada mereka yang hadir pada waktu kenaikannya ke surga. Tercatat di dalam Injil Markus 16 ayat 19-20, juga oleh Lukas di dalam kedua bukunya, baik di dalam Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Banyak penampakan ini diklaim oleh para murid Yesus. Orang mungkin bertanya dengan tepat, mengapa kita harus mempercayai mereka? Yang mungkin kita memiliki sukacita yang sama di dalam percaya bahwa dia telah bangkit. Perhatikan hal yang kedua, kekuatan kesaksian murid. Ini ditunjukkan oleh sifat kesaksian mereka. Kesaksian mereka menarik bukti empiris, yakni bukti-bukti fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu bukti yang diperoleh dari eksperimen dan observasi daripada hanya sekedar sebuah teori. Mereka menolak untuk menerima bukti tangan yang kedua karena mereka adalah saksi mata langsung. Tetapi selama 40 hari mereka diberikan bukti yang tidak dapat salah. Mereka melihat, mendengar, dan menyentuh Yesus secara langsung. Tidak mungkin mereka tertipu jika yang mereka miliki hanyalah mimpi, visi, atau halusinasi. Tetapi mereka bersaksi bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam kelompok-kelompok dan juga kepada individu. Ini ditunjukkan oleh transformasi mereka. Sebelum kebangkitan, murid-murid Yesus takut dan tanpa harapan. Mereka melarikan diri saat penangkapannya. Petrus dengan pengecut menyangkal dia sampai 3 kali. Para perempuan meratapi penyalibannya. Setelah kematiannya, para murid menjadi sedih. Setelah kematiannya, para murid bersembunyi di balik pintu tertutup karena takut pada orang Yahudi. Tetapi setelah kebangkitan, mereka tanpa takut memuji Tuhan dan memproklamirkan Yesus. Memuji Tuhan Yesus di bait Allah, mewartakan Kristus meskipun dianiaya. Transformasi dalam hidup mereka ini adalah bukti kuat untuk kebangkitan, sebagaimana diakui oleh seorang sarjana Yahudi Ortodoks yang menulis, jika para murid benar-benar kecewa dan diambang pelarian keputusasaan karena alasan yang sangat nyata dari penyaliban, butuh alasan lain yang sangat nyata
untuk mengubah mereka dari sekelompok orang Yahudi yang putus asa dan sedih menjadi masyarakat misionaris yang paling percaya diri di sejarah dunia. Ini adalah catatan dari Pinchas Lapide, yakni mantan ketua terapan Departemen Linguistik di Universitas Bar-Ilan, Israel, ditulis pada 7 Mei 1979. Dia menyimpulkan bahwa kebangkitan Yesus terjadi menjadi alasan perubahan murid-murid tersebut. Ini ditunjukkan dengan standar moral yang tinggi. Mereka, yakni murid-murid Yesus setelah kebangkitan Yesus, mengajar orang lain untuk hidup kudus. Mereka menjalani hidup mereka sendiri dengan cara yang tidak dapat disangkal. Apakah ini terdengar seperti orang yang menyebarkan hoaks ataupun kebohongan? Hal ini ditunjukkan dengan harga yang dibayarkan. Para rasul menanggung banyak penderitaan karena kesaksian mereka. Semua kecuali satu orang meninggal sebagai martir karena kesaksian mereka. Bahkan saudara-saudara Yesus, Yakobus, diusir dari bait Allah dan kemudian dipukuli sampai mati karena kesaksiannya. Tidak ada motif bagi mereka untuk terus-menerus berbohong tentang kebangkitan Yesus. Kesimpulan, seperti yang diungkapkan dalam Injil Markus dan Injil Matius, Lukas, dan Yohanes, Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dia menampakkan diri kepada banyak muridnya yang kemudian menjadi saksi kebangkitan. Sifat kesaksian mereka tidak memungkinkan adanya pilihan untuk menjadi tertipu atau menjadi penipu. Sekali lagi, mereka menyatakan bukti empiris. Mereka mengaku makan dan minum bersamanya, menyentuhnya dan melihatnya. Jika Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, hanya ada satu alternatif. Saksi-saksi ini adalah pembohong ataupun penipu. Bahkan Paulus dengan bebas mengakui bahwa ini adalah satu-satunya alternatif. Apakah masuk akal untuk percaya bahwa mereka berhasil menyebarkan kebohongan atau hoax? Terlalu banyak orang yang membuktikan fakta yang sama. Mereka bukan tipe orang yang mengarang kebohongan seperti itu. Mereka menjalani kehidupan yang mulia dan semua rela menderita dan mati untuk kesaksian mereka. Ketika kita dengan cermat memeriksa kehidupan dan kesaksian para saksi dari kebangkitan, satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah bahwa mereka benar-benar melihat apa yang mereka klaim tentang Yesus. Ia telah bangkit. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita berbahagia dan bersyukur karena Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita percaya dan iman kita diletakkan di atasnya itu adalah Tuhan Yesus yang telah disalibkan, mati, dan kemudian bangkit hidup selama-lamanya sampai hari ini, dan akan tiba waktunya nanti Dia datang menjemput kita untuk berjumpa dengannya dan hidup bersama dengannya selama-lamanya. Ini adalah kabar sukacita yang tiada duanya di dunia ini. Kiranya kita yang menjadi murid-muridnya hari ini juga menjadi saksi-saksi yang meneruskan berita kebangkitan ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semuanya dan memberkati kita. Shalom.